Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Fairas Mana Fotli, dan teman saya Latifah Mulyani. Saya Alifah Rahman. Di sini kami akan melakukan percobaan viskositas dengan alat dan bahan yang sederhana. Percobaan ini dilakukan untuk memenuhi nilai ujian akhir praktikum mata kuliah praktikum fisika dasar yang diampu oleh Kakak Adi Nasri. Lalu kita langsung lanjut ke videonya. Silakan menyaksikan. Teori dari viskositas. Viskositas merupakan derajat kekentalan sebuah fluida. Viskositas juga dapat dikatakan sebagai gesekan internal yang terjadi pada fluida. Viskositas memberikan gaya perlawanan terhadap sebuah objek yang berada di dalam fluida, sehingga mengakibatkan interaksi antara objek dan fluida berupa gesekan. Satuan dari viskositas itu sendiri yaitu sebuah cairan yang dinyatakan dalam poise. Dampak dari viskositas memiliki peran yang sangat penting untuk perilaku fluida dalam sebuah ruang. Dampak viskositas berpengaruh dalam aliran darah di dalam tubuh, pelumas dari bagian-bagian mesin, aliran fluida dalam pipa berongga, dan lain-lain. Dan minyak pelumas mesin harus mengalir secara merata dalam kondisi mesin yang dingin maupun panas. Karena itu, pelumas dirancang memiliki variasi perubahan temperatur sekecil mungkin terhadap perubahan viskositas. Dan viskositas darah itu sendiri di dalam tubuh akan mempengaruhi distribusi sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Dan ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam penentuan viskositas sebuah cairan. Dan metode yang paling umum sekali yang sering digunakan dalam laboratorium adalah penentuan viskositas dengan metode bola jatuh. Jika sebuah benda berbentuk bola dijatuhkan ke dalam fluida yang bertekstur kental, misalnya kelereng, dijatuhkan dalam kolam renang yang airnya cukup dalam. Namun pada awalnya kelereng bergerak dipercepat. Namun setelah lama-kelamaan, beberapa saat setelah menempuh jarak tertentu, kelereng bergerak dengan kecepatan konstan atau bergerak lurus beraturan. Dalam keadaan ini disebabkan karena adanya gaya gesekan yang disebabkan oleh kekentalan fluida itu sendiri. Persiapan alat dan bahan yang pertama ada kelereng, stopwatch, penggaris, lalu ada botol minum, kemudian ada karet, timbangan, gunting, serta hand wash. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menimbang kelereng kecil, dan massa yang dimiliki oleh kelereng kecil tersebut yaitu 5 gram. Langkah kedua yang harus dilakukan yaitu menimbang kelereng besar, dan kelereng besar tersebut memiliki massa 23 gram. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu memasukkan hand wash ke dalam wadah yang sudah disediakan, dan di sini kelompok kami menggunakan wadah berukuran 400 ml. Setelah hand wash masuk ke dalam wadah botol, maka selanjutnya kita beri jarak kurang lebih 5 cm dan 10 cm, lalu kemudian kita tandai dengan karet. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah percobaan, yaitu dengan cara menghitung waktu jatuh bola dengan jarak yang sudah ditentukan tadi.
Nah, setiap bola ini kami lakukan 3 kali percobaan. Dimulai dari bola yang kecil. Pada percobaan kali ini, kelompok kami sepakat untuk memilih judul viskositas atau koefisien kekentalan zat cair, di mana dapat kita pahami bersama bahwasannya setiap benda yang melintasi fluida atau zat cair akan mendapatkan gesekan yang disebabkan oleh fluida tersebut. Di sini kelompok kami menggunakan 2 bola, di mana 2 bola tersebut memiliki diameter dan juga massa yang berbeda. Selain itu, jarak yang digunakan untuk bola jatuh pun berbeda-beda. Dari percobaan praktikum yang sudah dilakukan, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya semakin besar massa bola dan juga semakin besar diameter bola, maka akan berbanding lurus dengan kecepatan bola dalam melintasi cairan hand wash. Maka hal ini akan menyebabkan semakin kecil pula nilai koefisien kekentalan zat cair yang didapatkan. Hal ini sesuai dengan rumus koefisien kekentalan zat cair, di mana kecepatan bola akan berbanding terbalik dengan koefisien kekentalan zat cair. Massa akan mempengaruhi percobaan kali ini, di mana semakin besar suatu massa, maka akan semakin cepat pula waktu yang dibutuhkan. Sebaliknya, semakin ringan suatu massa, maka akan semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Selain itu, semakin panjang suatu jarak yang digunakan, maka akan semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Hal ini membuktikan bahwasannya massa benda akan berbanding terbalik dengan kelajuan benda. Selain itu, kelajuan benda juga dipengaruhi oleh koefisien kekentalan zat cair, di mana semakin besar koefisien kekentalan zat cair, maka akan semakin besar pula gaya gesek yang terjadi pada benda. Nah, berdasarkan dengan analisis dan percobaan yang telah kami lakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan. Di antaranya yaitu yang pertama, benda yang dijatuhkan ke dalam zat cair akan mengalami gesekan dengan kekentalan zat cair itu sendiri. Nah, nilai ini tuh disebut dengan viskositas. Yang kedua, koefisien kekentalan zat cair dapat diperoleh dari hasil pengukuran waktu jatuh bola pada ketinggian tertentu. Yang ketiga, koefisien viskositas suatu zat akan memiliki nilai yang berbeda-beda pada setiap massa bola yang berbeda. Nilai yang berbeda ini tuh dipengaruhi oleh jari-jari dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu yang nantinya akan mempengaruhi perhitungan massa jenis bola tersebut. Yang keempat, semakin besar diameter dan massa bola, maka akan semakin besar pula nilai koefisien kekentalan zat cair. Yang kelima, semakin besar jarak jatuh bola, maka semakin besar kecepatan bola tersebut untuk mencapai dasar wadahnya. Dan yang terakhir atau yang keenam, semakin besar koefisien kekentalan zat cair suatu benda, maka akan semakin kecil kecepatan benda untuk mencapai dasar wadahnya. Sekian video percobaan dari kelompok 10. Dikarenakan kita memakai alat dan bahan yang sederhana, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.